Siapa di sini yang udah bosen sama kabar mati listrik yang bergilir di daerah rumah lo? Kalau misalnya cek mati listrik di media sosial udah banyak banget orang-orang yang ngeluh kalau misalkan beberapa bisnis-bisnis rumahannya udah pada mulai terdampak, apalagi buat lu semua yang punya warnet. Guess what? Tanggal 21 Juni 2026 jam 7 malam tiba-tiba gue pun dapat kabar pemadaman bergilir untuk yang keempat kalinya dalam seminggu terakhir. Di mana kata Ibu Negara itu ada pesan dari PLN yang terhormat pelanggan. Sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit, PLN melakukan pengaturan operasi sistem yang berdampak pada penghentian sementara aliran listrik di beberapa lokasi. Pada hari atau tanggal Senin 22 Juni 2006, waktu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Di mana katanya PLN terus mengoptimalkan pasokan dari pembangkit yang tersedia serta mempercepat proses pemulihan agar pasokan listrik dapat kembali normal. PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Jadi seenggaknya udah ada kemajuan ya. Kalau misalkan pemadaman dari yang pertama sampai ketiga itu kagak ada kabar sama sekali. Yang keempat akhirnya dikabarin H-1. Ini kondisinya gue lagi kurang enak badan ya. Gue baru aja makan banyak banget yogurt sebelum makan siang. Akhirnya sekarang gue mencret-mencret gitu. Gue tuh tadinya tuh besok pengen kerja di rumah aja. Dengar kabar kayak gini ya udahlah, gue udah nothing tulus, kita ke gunung aja dah anjir daripada gue nggak kerja sama sekali. Dan di video ngobik sepotan kayak ini kita bakal bahas barang-barang terkait bagaimana respon orang-orang ya soal fenomena mati listrik ini. Udah banyak banget yang ngabarin di Twitter, di Instagram ya, bahkan udah ada kabar lanjutan dari Menteri SDM kita. Kalau misalnya katanya pemadaman listrik bukan karena pasokan batu bara kurang, tapi aspek teknis. Kita bakal baca itu juga. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sebelum kita bahas bareng-bareng, ada satu postingan threads yang buat banyak banget emosi masyarakat Indonesia gitu. Dimana ini pun udah di-share juga di Twitter. Ada akun namanya Pak Fahri Imran yang dia bilang kayak PLN hidup 24 jam, gak ada apresiasi terima kasih pun gak ada. Bang, kita semua bayar bang. Lu maunya apa sih? Kita gak yang gratis dapat listrik anjir. Terus lanjut lagi, PLN cuma mati 2 jam doang, caci maki, ancaman, makian. Kalau sampai 3 jam lu mau ngapain? Tolong dong, kalau misalnya ngomong seenggaknya harus berpikir konsekuensi gitu. Gak semua orang-orang merasakan hal yang sama dengan lu gitu loh. Emang warga isinya penuntut semua tanpa mau berkaca dan apresiasi. Apa sih yang berkaca dan apresiasi anjir? Kan kita bayar ya. Nggak gratis. Oh ada lagi nih lanjutannya. Iya benar bayar, tapi yang kalian bayar adalah listrik subsidi rumah yang ditanggung PLN dan pemerintah. Bang, kalau yang 1.300 gimana bang? Ya, yang biasanya punya home industry atau warnet itu pun mereka nggak yang 900 watt anjir. Biasanya 2.200 bahkan bisa lebih gitu ya. Ya ampun asbunnya. Tapi yang kalian bayar adalah listrik subsidi murah yang ditanggung PLN dan pemerintah selama masih pakai subsidi, yang gak usah pada protes. Basic needs ya maksudnya. Itu pun subsidi pajak orang aja. Kesel banget dah. Apa yang gue utarakan itu berdasarkan respon dari orang-orang di tweets via postingan ini. Ya meskipun gue misalnya cek dari akunnya baru aja dibuat di bulan Mei by the way. Jadi kemungkinan besar 80% buzzer. Cuman gue gak habis pikir aja gitu. Masih ada beberapa orang-orang yang ngambil kerjaan seperti ini ya. Istilahnya tuh kayak backstabbing your own people anjir. Cuma pengen ngelurusin agenda dan dapat keuntungan sendiri. Dengan mungkin orang-orang Facebook udah pada nge-spill gitu ya. Berapa dapat rewardnya bisa sampai 502.000 perak doang men. Shame on you anjir. Justin, kalau listrik gratis ya oke lah diapresiasi. Lu pakai listrik juga bayar anjir. Lo fungsinya PLN emang buat hidup Fahri kan dibayar pak. Kan kami bayar, ada ya orang kayak kamu. Iya. Jadi kalau misalnya lihat dari Instagram dan juga di Twitter, sekarang udah banyak banget orang-orang yang ngabarin kalau misalkan usaha-usahanya sangat amat terdampak dengan pemadaman bergilir ini. Ya di Twitter ada akun ya namanya Mas Circle Gabut yang dia pun memberitakan ada home industry kayak bakery gini yang ngasih tahu kalau misalkan usaha mereka sangat amat terdampak dengan adanya pemadaman. Kemudian terus pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah tak hanya mengganggu aktivitas warga tetapi juga berdampak pada pelaku UMKM. Meski pemberitahuan pemadaman telah disampaikan sebelumnya, namun durasi padam yang mencapai hingga 4 jam tetap menimbulkan kerugian. Salah satunya dialami seorang penjual roti yang terpaksa membuang adonan dan roti setengah matang yang sedang dipanggang di dalam oven saat listrik mendadak padam. Pejabat jangan bilang minta maaf aja itu kalau di luar negeri sudah didesak mundur dari jabatannya no. Beginilah kira-kira videonya.
Damn. Gini guys, kalau misalkan lu kagak bisa merasakan empati dari keresahan dan juga kesulitan orang-orang ya, sebaiknya coba buat observasi dulu. Apakah pernyataan dan juga respon lu yang antipati itu sesuai dengan keadaan yang sekarang atau kagak gitu ya. Seperti halnya konten yang dibuat sama salah satu selebgram yaitu Yo Chandra. Yang sebenarnya dia tuh cuma LARP doang gitu ya, tapi buat video seperti ini. Pas nyala nggak pernah dipuji, pas mati malah dicaci maki petugas PLN. Ya, by the way, Bang Yochan ini bukan petugas PLN yang sebenarnya ya. Beliau emang biasa buat konten-konten LARP gitu. Tapi orang-orang pada kepancing karena udah saking emosinya. Hidupnya itu terganggu dengan mati listrik. Ya, nggak cuma sekali 2 kali, gue pun bahkan sampai 4 kali, anjir. Ya lu bisa lihat nih, Kak Cima udah bayar rugi mulu. Aditya Fajar, pasang tiang tanpa izin, cabut tiang bayar 20 juta. Wah, gue belum pernah ngerasain ini sih. Kalau misalnya ngerasain gitu juga ya. Ada yang bilang ketika bayar selalu tepat, tak pernah diapresiasi ketika bayar telat sedikit langsung kena segel. Hati-hati, bayar tepat waktu nggak pernah dipuji, pas tepat dicabut tanpa izin. Ya bahkan ini pun udah di repost ulang sama TXT dari Bekasi. Gue nggak tahu ada izin atau kagak nih ya. Cuma yang jelas ini pun mengundang banyak banget diskusi orang-orang. Hai pagi, kita bayar coy, emang harusnya nyala terus. Ini malah kayak disco modar hidup. Ini gue nggak pernah merasakan ya selama 31 tahun anjir hidup di Indonesia pemadaman bergilir 4 kali coy. Ya, tolong buat saudara-saudara dan juga teman-teman kita yang tinggal di beberapa luar daerah yang tidak merasakan dampak ini, ya jangan flexing dengan bilang kayak first time bro, woi kita mau udah dari lama. Enggak gitu bang. Ya, this is the problem. Soalnya kita semua tahu negara kita tuh nomor 3 penghasil batu bara terbanyak gitu ya. Terus kita pun langsung dapat kabar kalau misalkan PLN kekurangan batu bara hingga 20 juta ton. Balik nggak ada masalah, kan lucu gitu ya. Meskipun beliau bilang nggak ada masalah, tapi bener-bener listriknya mati nyala dan dirasa langsung sama masyarakat gitu. Bahkan sampai di Lambe Turah jir. Warganya beramai-ramai sampaikan keluh kesah dampak pemadaman listrik bergilir di sosmed. Ini kebanyakan death threats. Ya, Kak Gina bilang definisi sakit nggak berdarah, susah-susah nabung ASI leleh dalam sehari gara-gara pemadaman bergilir. Tabungan 5 bulanku, anjir. Gue pernah tuh ngeliat gimana susah apa ini ibu negara ya waktu nabung ASI. Lanjut, apa nih? Suryana, korban PLN lur, ikan koi apa enak dimakan Inforsepnya. Aduh, nggak tega ini. Semoga nggak ada ya di antara semua yang melihara ikan lohan ya. Atau arwana, sumpah itu mahal banget soalnya. Ada lagi nih, Nata, 100 kg ayam busuk dalam 2 hari. Pelaku usaha F&B harus gimana? Mau sampai kapan listrik padam terus? pln.id. Ira Astuti, PLN temanku sampai nutup pabrik kerupuknya karena listrik padam. Zolim lu. Dan PLN, kita itu dibayar. Sumpah, kalian yang zolim akan dapat karmanya. Hukum tabur tua itu nyata. Ya, jadi ini bukan masalah kayak PLN udah minta mau atau belum gitu. Tapi dampak dan juga resiko yang sudah dirasakan sama masyarakat, anjir. Terkait ini semua. Ini kayak basically kita tahu ya secara data negara kita kaya gitu, tapi bener-bener listrik pun gak bisa dirasakan secara full, anjir, bahkan bisa merugikan beberapa pihak gitu loh. Ironis banget. Prita, Dear PLN, kompensasi apa yang bisa didapatkan atas pemadaman bergilir yang kalian lakukan? Pemadamannya gak cuma sejam 2 jam loh, bahkan beberapa tidak mendapat infonya tiba-tiba mati aja tuh listrik. Ya ini pun yang udah kita lihat gitu ya, Kak Safir. Gara-gara pemadaman listrik tanpa pemberitahuan, gimana nasib UMKM yang ngandelin listrik untuk produksi setiap harinya ya. Gimana guys yang punya kendaraan listrik? Apakah masih bisa tetap dipakai? Tentu saya masih bisa guys. Soalnya kan kalau misalnya pemadaman di beberapa lokasi doang gitu ya. Sementara kalau misalnya lo punya kendaraan listrik, mungkin bisa ngisinya di mana gitu yang listriknya nyala, nggak terlalu terdampak. Tapi untuk orang-orang yang biasanya itu usaha home industry ya di tempat yang menetap, itu bakal problem kalau misalkan ada mati listrik. Lagi, please GS jangan mati lampu lagi. Udah punya pengalaman buruk, bagel kita overproof semua. Damn. Kegiatan hari ini ya. Bagaimana respon orang-orang di Instagram? Kebanyakan pada marah. One Story bilang suruh beralih ke kendaraan listrik, kompor listriknya mati. Catatan Selatan, kacau kan pemerintah sekarang. Selfie Mela bilang kalau kayak gini emang PLN mau ganti rugi. Orang JKT,
Kita sepakat ya guys, pejabat korupsi sampai bikin rakyat sekarang jadi sengsara, kita tentu di akhirat sampai mampus, nggak ada kata maaf. Kalau misalnya dari kolom komentarnya banyak yang nggak terima juga kalau misalnya cuma nuntut di akhirat. Jujulan bilang alumni pemadaman Sumatera turut prihatin ya guys, jasad Madan menuju Indonesia gelap, mana yang bela Iya anjing, Indonesia gelap beneran realita anjing. Oh ya, anyway, karena gue ngebahas ini, jadi kita pun perlu menurut gue untuk ngeliat bagaimana update dan juga informasi terkait berita soal pemadaman, yang dimana gue dapat beritanya dari Republika ya, ini tanggal 21 Juni, rilis beritanya, jam 2 siang, dimana ada respon dari Menteri Bahlil. Pemadaman listrik bukan karena pasokan batu bara kurang, tapi aspek teknis katanya. Jadi berdasarkan berita ini, dikasih tahu Menteri SDM menyatakan pasokan batu bara ke PT PLN aman. Ia memastikan pemadaman listrik terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis, operasional, serta distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN. Sebenarnya kalau misalnya cek di media sosial, terutama di Twitter, udah banyak banget rumor yang mengatakan kalau misalnya emang mati listriknya gara-gara batu baranya udah menipis, ya batu baranya itu terlalu murah dibeli sama PLN, makanya para produsen tambang batu bara itu lebih milih untuk ngejual via ekspor lah dan segala macem gitu. Tapi secara kredibilitas mungkin gue nggak bisa ngasih lihat di sini gitu ya, karena gue pun bukan orang yang ahli di bidangnya. Cuma yang jelas gue pun hanya bisa ngelihat dari beritanya seperti apa ya. Jadi kata Pak Bahlil, saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adanya lagi pemadaman katanya. Bentar, Pak Bahlil udah minta maaf belum sih terkait hal ini pemadaman? Bahlil minta maaf pemadaman listrik. Aduh belum sih. Oke. Pemadaman listrik bergerak di Jawa, boleh minta pasokan bergerak cepat, terus minta maaf. Oke, yang minta maaf di rootnya ya. Bahlil bantah pemadaman listrik akibat kurang pasokan batu bara, pengen minta perkuat mitigasi. Sebenarnya ini agak sedikit lucu sih ngomongin soal mitigasi. Mitigasi kan sebelum adanya kejadian disaster gitu ya. Ini harusnya bagaimana cara kita mengobati gak sih biar segala itu pasang listrik bisa normal lagi, sumpah. Ini mau sampai kapan jir? Kata PLN sampai Menteri SDM agar pemadaman listrik tak terulang, begini respon. Masih gua belum melihat ada berita highlight kalau misalkan Pak Bahlil minta maaf. Kebanyakan ngasih tahu kalau misalkan Pak Bahlil minta PLN yang langsung bersinergi dan di root PLN-nya sendiri yang minta maaf. Damn, oke. Menurut Bahlil, persoalan pemadaman listrik bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara oleh pembangkit listrik. Ia menegaskan pemerintah melalui Dirjen Mineral dan Batu Bara atau Minerba telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional. Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton. Jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional. Teknisnya untuk sampai di power plant itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN. Menurut Bahlil, persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan aspek teknis katanya dan distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN. Iya, karena mungkin nih dari POV masyarakat awam kayak gua doang gitu ya. Mungkin ada permasalahan distribusi soalnya dari pasokannya kurang. Rumah gelap karena mati listrik, lansia jatuh ke sumur, innalillahi. Ia mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo untuk memastikan langkah penanganan dilakukan secepat mungkin. Bahlil meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi guna mencegah gangguan serupa di masa mendatang. Oke, mitigasinya buat masa datang guys, ternyata bukan sekarang. Saya sudah bicara sama Pak Dirut, saya katakan segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan kita. Kita regulasinya, sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN, kata dia. Tapi kalau misalnya lihat dari respon orang-orang di kolom komentar yang ngebahas soal ini gitu ya, banyak yang minta pertanggungjawaban ke Pak Bahlil juga, soalnya kan ini benar-benar di bawah naungannya Menteri SDM gitu ya. Seenggaknya biarkan kita sebagai masyarakat mendapatkan kepastian kapan seenggaknya ini harus bisa kembali lagi menjadi normal gitu loh keadaannya. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang diperlukan dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi. Karena itu pelaksanaan teknis di lapangan kini menjadi fokus utama yang harus segera dituntaskan oleh PLN. Pemerintah sudah tegas, tinggal PLN segera merealisasikannya. Segera atasi masalah teknis ini karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN. Sebelumnya Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik terjadi akibat kendala teknis
pada 2 pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra PLN. Ada kendala teknis di 2 pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada 2 pembangkit independen power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Ya, orang pun langsung mempertanyakan gangguan listrik dan juga teknisnya seperti apa. Ya, sebenarnya kalau misalnya lu lihat dari informasi lain gitu ya, yang beredar di media sosial, mungkin bakal banyak kabar-kabar baru ya yang secara validitas informasinya masih belum bisa gue buktikan semua gitu ya. Mungkin orang-orang yang emang udah tahu informasinya lebih dalam gitu, atau orang-orang yang biasa jadi whistleblower gitu. Cuma yang jelas dari berita terbaru ini ya, Menteri Bahlil mengatakan kalau misalkan mati listriknya bukan gara-gara batu bara guys yang kurang ya, tapi katanya aspek teknis yang dilakukan sama PLN. Padahal 2 hari yang lalu ada permasalahan batu bara dan beliau pun melaporkan itu ya. Anyway, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan ya terkait itu semua. Mau sampai kapan ini kelar? Gue baru bener-bener merasakan ya, ada gangguan listrik anjir, gara-gara ya beginian. Mati listriknya tuh gak cuman seminggu sekali anjir, seminggu 4 kali coy. Gokil. Thank you, sampai jumpa lagi nanti. Gue undur diri. Jangan lupa tulis pendapatnya. Sampai jumpa.